Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Maria, perkenalkan nama saya Zina Firviani dari Prodi D3 Perhotelan Kampus Pondok Cabe dengan NIM 2020 130047. Di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama adalah Introduce Equipment and Tools in Kitchen. Yang kedua ada Basic First Aid atau penanganan pertama dalam kecelakaan di dapur. Di dalam setiap industri pengolahan makanan, baik hotel maupun restoran, akan memerlukan seperangkat peralatan baik mesin atau maupun manual dan perangkat lainnya yang dapat mencapai tujuan. Tujuan tersebut adalah kecepatan kerja, keselamatan kerja, kebersihan dan kesehatan makanan, penghematan biaya produksi, dan kualitas produk yang baik. Peralatan di kitchen terbagi dalam kitchen equipment yang diantaranya ada kitchen utensils, cooking utensils, dan cutting utensils. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kitchen equipment. Apa itu kitchen equipment? Kitchen equipment adalah peralatan dapur yang besar yang sulit untuk dipindah-pindahkan. Contoh pertama yang diambil dalam peralatan kitchen equipment adalah range stove medium. Ini gambarnya. Range stove medium adalah kompor pada umumnya yang menggunakan bahan bakar gas ataupun elektrik. Contoh kedua ada oven. Oven ini merupakan pemanggang atau lemari yang besar, biasanya digunakan untuk memanggang roast, pastry, and bakery product. Contoh yang ketiga itu ada deep fryer atau frying basket. Ini alat untuk menggoreng yang menggunakan minyak yang sangat banyak. Contohnya menggoreng french fries yang ada di McDonald's, KFC, dan lain-lain. Contoh keempat ada chiller. Chiller merupakan tempat pendingin makanan yang temperatur di bawah 10 derajat Celcius. Contoh kelima ada walk-in and freezer chiller. Ini merupakan tempat pendingin makanan dalam jumlah makanan yang sangat besar. Contoh yang keenam ada wood fire oven. Ini tempat untuk memanggang makanan atau roti, khususnya untuk pizza, dengan bahan bakar kayu. Selanjutnya kita akan membahas tentang kitchen utensils, yaitu kebalikannya dari kitchen equipment. Kitchen utensils adalah peralatan masak yang kecil yang bisa atau dapat dipindah-pindahkan. Contoh pertama dari kitchen utensils adalah saucepan, yaitu dipergunakan untuk memasak sup, saus, atau merebus sayuran ukuran 1,75 sampai 4,50 liter. Yang kedua ada frying pan yang terbuat dari baja hitam atau teflon. Kegunaannya untuk memasak pancake, omelet, daging atau ikan. Yang ketiga ada wishing bowl yang terbentuk mangkuk dengan dasar bulat dan terpencing, dipergunakan untuk mengkocok telur, membuat saus, dan mengkocok krim. Yang keempat ada ladle, centong untuk mengaduk makanan berkuah atau saus dan mengaduk sup. Yang kelima ada skimmer. Ini adalah sendok yang berlubang-lubang yang digunakan untuk mengangkat busa atau kotoran dari permukaan sup, kaldu, ataupun saus. Contoh keenam ada conical strainer. Itu alat menyaring dengan lubang yang sangat kecil terbentuk kerucut, dipergunakan untuk menyaring kaldu, saus, atau cairan yang lainnya. Yang ketujuh ada balloon mix, alat pengocok yang terbuat dari kawat baja tahan karat untuk dipergunakan mengocok adonan seperti krim telur ataupun saus. Yang kedelapan ada grated forsyth. Ini alat untuk memarut kulit jeruk, keju, ataupun sayuran yang lainnya. Yang kesembilan ini ada flour container yang terbuat dari stainless steel atau plastik yang digunakan untuk menyimpan gula pasir, beras, tepung agar mudah dipindah-pindahkan. Contoh selanjutnya itu yang ke-10 ada cutting board. Ini adalah talenan, alat untuk memotong bahan makanan yang terbuat dari papan ataupun plastik. Yang ke-11 ini ada paring knife atau small knife yang digunakan untuk mengupas berbagai bahan jenis makanan. Selanjutnya itu contoh yang ke-12. Ini ada vegetable peeler.
alat untuk mengupas sayuran seperti kentang, wortel, dan lain-lain. Alat ini dapat diperoleh dalam dua bentuk. Selanjutnya yaitu contoh yang ke-13. Ini ada bread knife, pisau panjang yang bergerigi yang dipergunakan untuk memotong kue ataupun roti. Contoh ke-14, ini ada piping bag dikombinasikan dengan pastry tube untuk menghias kue dengan makanan lainnya atau untuk membentuk mashed potatoes. Selanjutnya contoh ke-15 atau contoh yang terakhir, ini ada tong, alat untuk menjepit atau mengambil makanan. Selanjutnya pembahasan materi kedua yaitu basic first aid atau pertolongan pertama di dapur. Yang pertama ada luka bakar. Menurut dari beberapa pengalaman orang, cara mengatasi luka bakar di dapur yaitu menggunakan pasta gigi. Tetapi itu cara yang salah karena akan memparah keadaan luka. Maka bersihkan tangan dengan sabun, lalu gunakan salep dan olesan pada luka tersebut, karena ini adalah cara yang benar. Dan yang kedua ada luka sayat atau luka irisan. Jika kita mengalami luka sayat pada tangan, sebaiknya jangan menggunakan hand staples ataupun plester, karena ini akan menyebabkan infeksi pada tangan atau luka. Sebaiknya kita bersihkan tangan terlebih dahulu, lalu menggunakan bubuk kopi dan dioleskan ke luka tersebut. Walaupun awalnya terasa perih, tetapi ini cara yang ampuh Ataupun kalian bisa menggunakan antiseptik lain yang disemprotkan kepada kapas dan dioleskan kepada luka tersebut dan didiamkan beberapa detik. Demikian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.